Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini gua akan kembali lagi dari permainan terbaik yang disebut sebagai titisan Michael Tal. Siapa lagi kalau bukan Daniel Dubov, bener banget. Dan kali ini gua akan membahas partai di Abu Dhabi Master tahun 2018. Bagaimana seorang Daniel Dubov bisa menghancurkan Alireza yang sedang beranjak climbing to the top. Bagaimana seorang Alireza yang pada saat itu sedang meraih mimpinya ya. Dia coba gapai peringkat atas dunia catur, teman-teman. Dan bagaimana partainya? Langsung saja kita check it out. Ya, di turnamen Abu Dhabi Master ya, tepatnya 25 tahun Abu Dhabi International Chess Festival tahun 2018, mereka bertemu. Dan Daniel Dubov di sini memegang buah putih berhadapan dengan Alireza Firouzja yang pada saat itu elo ratingnya masih sangat jauh di bawahnya seorang Daniel Dubov. Dengan elo rating 2561 memegang buah hitam berhadapan dengan Daniel Dubov 2691. Bagaimana partainya? Membuka dengan M4. Di sini Daniel Dubov dan dijawab C5. Ya, Sicilia dan kuda C3 dan D6. Kemudian D4 ya. Pemilihan kuda C3 ini ya, biasanya putih dapat melanjutkan dengan variasi G3, gajah G2 dan kuda GE2 yang disebut sebagai Sicilian close ya, atau tertutup. Tapi di sini langsung membuka D4, kemudian C kali D4, menteri kali D4, kuda C2 dan menteri D2. Dan lihatlah manuver dari seorang Daniel Dubov. Kenapa dia menteri D2 bang? Dia bukannya menutupi gajahnya tuh bang? Ya tidak teman-teman. Tapi dengan memilih menteri D2, Daniel Dubov punya ide. Dia ingin mengeluarkan gajahnya dari B3 kemudian gajah B2. Bisa jadi dia akan memilih rokade panjang ya. Dan di sini dijawab G6 oleh Alireza, taktis mengeluarkan gajahnya dari petak G7, B3. Kemudian gajah H6 ya, langsung menyerang ya. Dan dijawab F4 dan kuda F6. Kemudian gajah B2, rokade, dan dijawab rokade. Opposite castle yang kalau menurut gue sih bahaya banget ya padahal, karena gajah H6 nya lagi mengancam sampai ke petak C1 nih, diagonal dari H6 sampai C1. Tapi tidak peduli, dan A5, A4 taktis jawab oleh Daniel Dubov, kuda B4, raja B1 dan D5. Wow, ya breakthrough ya. Ini dua orang grandmaster muda yang bermain dengan cara ya dengan cara yang sangat atraktif dan menarik banget. D5 tujuannya adalah membongkar petak M4-nya karena gajah terang dari Alireza Firouzja ingin keluar melalui F5 menyerang petak C2 yang sudah dibekali dengan kuda di B4. Kemudian E5 dan kuda H5 mengancam pion F4 dan kuda GE2. Deep ya. Ini disebutnya sebagai deep positional idea. Iya. Kalian mungkin melihatnya hanya seperti menjaga petak F4 ya. Tapi di langkah-langkah berikutnya kalian akan tahu apa maksud dari kuda GE2. Kemudian jalan gajah F5, kuda D4. Ya, ternyata ide dari kuda E2 adalah memberikan pion di F4 yang selanjutnya gajah G4, gajah E2, gajah kali F4 dan menteri S1. Kemudian gajah kali E2, menteri kali E2, menteri C7 dan benteng DE1. Lihat bahwa Dubov memberikan pion di F4-nya, tapi ide dari Dubov selanjutnya adalah membongkar baris F, mungkin selanjutnya menyerang dari sisi sayap raja seperti ini teman-teman, dan menghilangkan kekuatan gajah terang dari pemain hitam ya, tadi di petak F5. Dan menteri C5 dan kuda C B5. Benteng A C8, benteng H F1, gajah mundur H6, C3 ya, kuda C6. Dan lihatlah bahwa 1 poin lagi ya. Walaupun udah dikasih pion 1 gratis ini di F4, efek yang bagus yang ditimbulkan dari pengorbanan pion ini, akhirnya raja putih dari Daniel Dubov ini aman banget. Kemudian kuda F5. Wow.
Ya, karena apabila dimakan kudanya juga jatuh teman-teman. Dan G kali F5, menteri kali H5, gajah G7, dan benteng kali F5. Nah sekarang hitam dalam bahaya, kalian bisa lihat evolution barnya. Wow. Dan menteri B6 mundur ya, tujuannya pasti ingin menjaga melalui seperti ini teman-teman. Benteng G5, kuda D8 ya, menjaga baris-baris yang sangat berbahaya karena tujuan menteri H6. Selanjutnya gajah C1, menteri F2 Alireza Firouzja, dan jalan benteng E3. Selanjutnya untuk benteng H3. Dan kuda E6 mengancam benteng, tidak peduli, dan benteng E G3. Dikasih lagi dong bentengnya. Kemudian gak berani makan, ya karena kalau dimakan akan dimakan. Kemudian checkmate di petak G7 ya. Menterinya tidak bisa membantu pertahanan. Menteri S1, benteng mundur G4, benteng FL8, benteng E3, menteri G1, dan benteng H3. Kemudian kuda F8. Ya, lihatlah bahwa sampai langkah ke 31 ini Daniel Dubov masih berupaya sekali. Dia masih berusaha keras untuk menembus pertahanan dari Alireza Firouzja. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, bangunan dari Daniel Dubov nih sangat aman sekali. Kudanya di B5 dan perpaduan pion di C3 menutup kekuatan dari benteng C8. Tapi hanya satu buah dari Alireza Firouzja mengganggu kekuatan dari Daniel Dubov, yaitu memberikan pinning ke Raja B1. Ya, langkah selanjutnya nggak kalah ciamik karena berikutnya adalah E6, Pawn Sacrifice. Ya, pengorbanan pion yang kemudian F kali E6 dan menteri H6. Kenapa bang tujuan E6 ini? Ya sepertinya tujuan dari E6 adalah ketika kudanya bisa menutup akan dimakan benteng kali G6. Di sini makan menteri H6 dan menyerah ya. Bang, kira-kira kalau ditutup kuda G6 kan masih bisa bang. Iya, tapi kuda G6 dia bisa menteri kali H7 dan jatuh kudanya. Makanya tujuan lain dari pion maju ke E6 adalah pion F7-nya tidak bisa menjaga kuda di G6. Dan ya, menteri H6, apabila kuda G6 menteri kali H7, raja F8 mungkin. Selanjutnya menteri kali G6. Dan lihatlah ada ancaman mate di sana ya. Dan di langkah ke setelah menteri H6 ya, langkah ke-33 inilah seorang Alireza Firouzja tahun 2018 harus mengakui kekuatan dari titisan Michael Tal ya, yaitu Daniel Dubov. Ya, dia di sini membungkus seorang Alireza Firouzja dan ya setelah ini makanya Alireza sangat belajar sekali dan ya dia mewaspadai kekuatan dari seorang Daniel Dubov. Ya, Daniel Dubov finish di peringkat ke-6 ya, Abu Dhabi International Master, di mana turnamen ini diikuti oleh Rapot Richard dan banyak sekali Grandmaster ya. Nama-nama lain dan nama yang terkenal ya Rapot Richard di sini guys. Nah, ini partai satu lagi yang membuat kalian harus mengidolai Daniel Dubov dan kenapa dia dapat sebutan titisan Michael Tal. Gimana partai ini menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa dukung terus RL Chess untuk berkembang ya. Dukung terus percaturan Indonesia. Saya pamit dan saya akan menyiapkan lagi konten yang sangat menarik untuk teman-teman semua. Catur Yes Indonesia Jaya bosku.